Ada kilatan cahaya putih, dan sosok berdarah muncul di depan mata semua orang. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat malu. Ini, mata gadis kucing itu membelalak, tenggorokannya menggeliat, dan dia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bibir Qian Qinger juga bergetar, keterkejutan bercampur amarah, dan dia mengeluarkan dua kata dari sela-sela giginya, bersemangat. Yo, sepertinya ada seseorang yang berpengetahuan. Ini menyelamatkanku dari kesulitan memperkenalkannya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, ini cukup untuk membuktikan hubungan sumpah antara aku dan suku naga. Kamu belum mati. Gan Wen juga menatap Qian Qinger dengan kaget. Pencuri jalang, hari ini adalah hari untukmu juga. Seluruh tubuh Qian Qinger gemetar karena marah, dan kemarahan di matanya hampir meledak. Jieji, seorang yang bersemangat menjilat darah di sudut mulutnya, apa? Lupa betapa aku mencintaimu setiap malam yang sepi. Bising, hanya terdengar bunyi klik, dan suara teredam terdengar di tanah. Salju putih di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi merah, dan beberapa gigi berserakan di tanah. Lu Yun mengibaskan darah di tangannya, lengan bawah. Giginya cukup keras. Lu Yun, serahkan dia padaku dan kita akan beres. Qian Qinger mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan berkata. Dia bukan mangsaku, aku tidak bisa menjadi tuannya. Kata Lu Yun sambil memandangi si Goblin Owen. Segera, seluruh penonton terfokus pada mantan pemurni senjata tingkat dewa nomor 1 di Pulau Kong. Ayah, putriku, Owen tahu bahwa kamu telah banyak menderita. Tapi Owen tidak bisa menyerahkan binatang buas ini padamu. Goblin Owen mengepalkan telapak tangannya yang kapalan dan mengeluarkan serangkaian suara klik saat tulang bertabrakan, sangat mudah untuk membunuh binatang ini hanya dengan satu pedang. Owen perlahan akan menyiksanya dan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Qian Qinger erat-erat, dan Lu Yun juga dengan sangat bijak membawa kegembiraan itu ke dalam ruang gunung api. Selama periode ini, gadis kucing itu juga menatapku dengan tajam, seolah berkata, lihat betapa baik hal yang telah kamu lakukan. Waktu berlalu, Lu Yun dan yang lainnya terjebak di tempat seperti tiang kayu, memandangi si Goblin Owen dan putrinya. Setelah beberapa saat, salju hampir mencapai pergelangan kakinya, dan Qian Qinger akhirnya menenangkan emosinya yang tidak terkendali. Suasana kembali hening, tak ada yang berani bicara. Hanya mata Wang Wu dan Cat Lady yang melirik Lu Yun dari waktu ke waktu. Lu Yun terbatuk-batuk. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di es dan salju di sini. Dia adalah orang pertama yang berbicara dan memecah keheningan, semuanya. Jangan kaget, kerjakan itu dulu. Aku masih terburu-buru untuk kembali. Kembali, kemana? Qian Qinger tampak curiga, dan dengan mata merah karena menangis, dia mengira Lu Yun adalah pria yang tidak berperasaan. Tentu saja kamu akan kembali ke duniaku. Lu Yun tidak menganggapnya serius, aku menyinggung 3 dari 4 ras super di Pulau Langit. Bukankah aku hanya mencari kematian jika menjauh darimu? Petik 2. Maka kamu tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Badai yang berkobar di Eye of the Storm sepertinya akan menyala. 4 kekuatan super kelas 1 akan lewat. Jika kamu muncul, itu akan seperti memukul moncong pistol. Qian Qinger berkata, berpikir bahwa ketika dia pergi ke dunia atas, dia juga melewati mata badai. Jangan khawatir tentang ini, aku punya cara untuk mengatasinya. Sosok Diao Bubai muncul di benak Lu Yun. Jadi sekarang cepatlah selesaikan masalah yang ada. Aku bisa bergegas kembali, dan mungkin aku bisa mendapat untung dari badai yang berkobar. Qian Qinger diam-diam mengutuk, penggemar uang. Tuan, kedua hal ini tidak saling eksklusif. Wang Wu, yang selalu diam, berkata, saya baru saja mengingat secara singkat bahwa dalam perjalanan menuju gua di tengah gunung yang disebutkan Nona Qinger, selama ini saat Anda mengambil jalan memutar sedikit, Anda dapat tiba di tempat desa kecil itu berada. Alangkah baiknya jika kita bisa melakukan semuanya. Lu Yun kemudian memutuskan tindakan selanjutnya. Aku tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Suara bantahan datang seperti yang diharapkan, itu adalah wanita kucing, meskipun klan Musang tidak perlu terkenal karena menelan klan Musang, mereka bukanlah kesemek yang lembut dan dapat dimanipulasi oleh orang lain. Jika mereka menyangkalnya, kamu juga akan menderita. Implikasinya, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Perebutan wilayah adalah sebuah masalah besar, dan kita harus mengambil pendekatan jangka panjang dan mengupayakan kemajuan bertahap. Apakah kamu tuli? Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Wajah Lu Yun muram, dan perkataannya sedikit lebih tidak perlu dipertanyakan lagi. Bukan seperti berdiskusi, lebih seperti memberi perintah. Lu Yun, ada apa denganmu? Kamu menjadi sangat baik, sangat aneh. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Qian Qinger tergagap saat dia berbicara, tidak mampu menyembunyikan rasa takut di matanya. Goblin Owen juga sangat berhati-hati, dan suasana kembali turun ke nol. Lu Yun tertegun sejenak. Dia jelas berada di tempat yang dingin dan bersalju ini, yang suhunya mendekati 100 derajat di bawah nol, tetapi punggungnya basah oleh keringat, dan dia merasakan rasa takut di dalam hatinya. Ada apa? Tiba-tiba, Lu Yun merasa langit dan bumi berputar, seolah langit dan bumi bercampur menjadi satu, dan dia tidak bisa membedakan mana langit biru dan mana bumi tebal. Bang! Lu Yun jatuh ke salju, telinganya berdengung seolah tak terhitung banyaknya lebah yang menggetarkan sayapnya di samping telinganya. Suara itu merobek gendang telinga Lu Yun dengan ganas, seperti sekelompok tentara yang tidak takut mati menyerang kota. Dalam sekejap,
Lu Yun melihat sosok-sosok samar berlari ke arahnya, dan salju mengeluarkan suara mencicit saat mereka menginjak-injak. Namun dalam sekejap, suara mencicit itu berubah menjadi suara injakan yang memekakkan telinga, dan bumi tidak dapat menahannya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan sosok buram itu menjadi lebih jelas. Dengan cahaya di belakangnya, penampakannya tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi dia begitu tinggi. Lu Yun merasa tercekik hanya dengan melihatnya. Pada saat ini, Lu Yun merasa dia seperti semut kecil, begitu tidak berarti di depan raksasa ini. Tiba-tiba dengungan keras terdengar lagi, membuat Lu Yun kembali ke dunia nyata. Raksasa di matanya juga menghilang, dan yang terlihat adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Mereka bermulut besar dan sepertinya mengatakan sesuatu. Tapi Lu Yun tidak bisa mendengarnya. Seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari rawa. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, jakunnya merangkak, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Otot-otot di sekujur tubuh terasa nyeri, menandakan kelemahan. Penglihatan di depannya menjadi kabur lagi, Lu Yun memiringkan kepalanya dan pingsan sepenuhnya. Melihat ini, wanita kucing itu segera memanggil semua orang untuk membawanya kembali ke gua. Dan di atas langit, seorang lelaki tua berjubah merah tampak bingung, apinya masih berkedip-kedip di dekat sini sekarang. Kenapa tiba-tiba menghilang? Aneh sekali. Ada banyak hal aneh di pesawat rusak ini. Lelaki tua berjubah merah itu menggelengkan kepalanya, tidak lagi bertahan, dan menghilang menjadi kepulan asap. Tak jauh darinya, awan gelap juga menghilang begitu saja. Lu Yun adalah mangsaku, tidak ada yang bisa menyentuhnya, Jie. Ada apa dengan Lu Yun? Qian Qinger melirik Wang Wu dan Di Jing Owen, apakah hal serupa pernah terjadi sebelumnya? Baik Wang Wu dan Goblin Owen menggelengkan kepala. Pada saat ini, wanita kucing yang sedang menenangkan Lu Yun tiba-tiba mengeluarkan seruan, yang menarik perhatian ketiga orang di ruang bawah tanah. Setelah Lu Yun pingsan, tubuhnya seperti bongkahan batu bara yang terbakar, dan suhu tubuhnya meningkat tajam. Melihat pakaian di tubuhnya berbau pasta, jika dia tidak melepasnya, dia akan berada di sana sebentar lagi. Jadi wanita kucing itu mengambil inisiatif untuk melepas pakaian Lu Yun. Setelah sekilas pandang, Qian Qinger memalingkan wajahnya dengan wajah memerah dan mengerang, adik kucing, kapan kamu begitu tidak bermoral? Saya, gadis kucing itu terdiam sesaat. Wang Wu datang ke samping tempat tidur dengan tatapan tajam, aku akan menjaga orang dewasa. Kamu bisa menghindarinya sekarang. Saat dia mengatakan ini, Wang Wu mengeluarkan 2 es batu dari ember kayu yang disiapkan oleh kucing salju di sebelahnya, dan dengan hati-hati menaruhnya di atas Lu Yun. Qian Qinger segera berjalan menuju pintu, dan tiba-tiba menemukan wanita kucing itu masih berdiri di sana. Dia langsung menepuk kepala kecilnya dan berkata, masih menonton. Aku tidak malu, ayo keluar. Wanita kucing itu menggoyangkan cakarnya yang berbulu tanpa merasa puas, dan dengan enggan mengikuti Qian Qinger keluar. Bahkan saat saya keluar, saya masih bergumam, besar sekali. Setelah mendengar ini, Qian Qinger menghentakkan kakinya, adik kucing, kamu, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Oke, aku tidak akan memberitahumu, apalagi kantor pusat. Cat Lady memutar matanya, sangat sulit untuk mengatakan yang sebenarnya akhir-akhir ini. Gadis kucing. Tidak lagi. Gadis kucing membuat gerakan resleting dengan cakar kucing berbulu di dekat mulutnya. Baru pada saat itulah Qian Qinger, gunung berapi aktif yang akan meletus, dapat dipadamkan. Namun, Qian Qinger, yang telah tenang, tidak bisa tidak mengingat adegan yang baru saja dia tonton, dan tanpa sadar menelan ludahnya. Ini terlalu besar. Lihat dirimu, kenapa kamu tidak biarkan aku memberitahumu? Kamu diam-diam mengenang di sini. Wang Wu dan Goblin Owen di dalam ruangan merasakan kulit kepala mereka menegang ketika mendengar kata-kata ini. Tapi itu memang agak terlalu besar. Wang Wu Chao mengintip ke bawah otot perut Lu Yun dan menghela nafas dari lubuk hatinya. Namun detik berikutnya, ekspresi Wang Wu berubah drastis, dan dia dengan cepat memanggil Owen, sang goblin yang masih berada di dalam ruangan. Tuan Owen, Anda pasti lebih berpengetahuan daripada yang lebih muda. Ayo dan lihat, ada apa ini? Pak. Setelah mendengar ini, Goblin Owen tidak ragu-ragu dan berjalan ke samping tempat tidur dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Matanya dengan cepat tertuju pada pinggang Lu Yun. Bintik hitam seperti tahi lalat berakar di permukaan kulit Lu Yun, dan garis-garis hitam kecil menyebar darinya, memanjang di kulit Lu Yun. Melihatnya saja sudah membuat kulit kepala orang terasa kencang dan kewarasannya jadi gila. Bahkan Goblin Owen, sebagai pemurni senjata nomor 1 di Pulau Langit, belum pernah melihat hal aneh seperti itu, atau bahkan mendengarnya. Apa ini? Qian Qinger dan 2 orang di luar rumah juga mendengar apa yang terjadi di dalam. Goblin Owen telah bermain-main sepanjang tahun. Suara dentingnya tidak hanya melapisi gendang telinganya dengan lapisan kapalan, tetapi juga melapisi suaranya yang tebal dan sangat tajam. Qian Qinger dan Cat Lady, yang sedang menunggu di luar, merasa sulit untuk tidak mendengar. Saya tidak tahu apakah itu karena dia ingin melihat makhluk raksasa itu lagi atau karena dia mengkhawatirkan keselamatan Lu Yun, jadi dia langsung bergegas masuk. Bahkan Wang Wu, yang mendengar suara itu dan ingin berbicara untuk menghentikannya, akhirnya tertinggal. Saat dia menoleh, sebelum kata-kata itu keluar dari bibirnya, Qian Qinger dan Catwoman sudah ada di sana. Lu Yun, ada apa? Mulutnya prihatin, tapi matanya seperti CT, terbang ke atas dan ke bawah pada tubuh telanjang Lu Yun.
Bahkan jika bukan karena dua dinding daging Wang Wu dan Goblin Owen, wanita kucing yang terus menjilati kumisnya akan mengambil tindakan. Sangat bagus sehingga dalam situasi mematikan seperti itu, Lu Yun, yang sama sekali tidak sadar, membuka matanya tanpa peringatan apapun. Terlebih lagi, mata gadis kucing dan Qian Qinger kebetulan sama. Tiba-tiba, seluruh gua menjadi sangat nyaman. Lu Yun, yang baru saja bangun, tidak menyadari bahwa dia telanjang sekarang, jadi dia meminta maaf kepada semua orang, maaf. Aku hanya. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lu Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa dia merasa begitu dingin di bawah tubuhnya? Rasanya seperti kencing ditiup angin. Melihat ke bawah, dia melihat bongkahan es besar menekan saudara keduanya. Ini adalah tindakan darurat Wang Wu untuk menghindari kematian Lu Yunse. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa dia telanjang, dan kemudian teringat tatapan tidak bermoral di mata Qian Qinger dan wanita kucing tadi. Sebuah kata, bercinta, keluar. Dia mengambil pakaian di samping dan melemparkannya ke tubuhnya, menatap Qian Qinger dan gadis kucing dengan tatapan kesal. Gadis kucing itu merasa bersalah dan dengan sengaja menghindari tatapan Lu Yun, tapi Qian Qinger tampak acuh tak acuh, mengapa kamu melihatku seperti itu? Ini bukan pertama kalinya aku melihatnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kata-kata ini seperti bom nuklir, meledak di benak beberapa orang. Banyaknya informasi membuat kepala mereka sakit. Aku tidak menyangka kamu begitu jelas. Cat Lady menghela nafas, kamu menyimpan rahasiamu sendiri, kan? Qian Qinger tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membocorkan sesuatu, dan dengan cepat menebusnya, aku sedang membicarakannya ketika aku membalutmu di alam atas. Kamu, aku, bola Lu Yun sakit, semuanya keluar, aku ingin diam. Apa-apaan ini? Cat Lady mengerutkan kening dan berkata, sekarang ada dua wanita cantik berdiri di depanmu, dan kamu masih menginginkan wanita lain. Kamu, meskipun kamu berbeda dari orang biasa dalam beberapa hal, kamu tidak bisa begitu sombong. Bar. Mengesampingkan kata-kata tersandung yang dia ucapkan, dia juga mengatakan bahwa wajah kecilnya menjadi merah. Maksudku adalah, tinggalkan aku sendiri sebentar. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, tiba-tiba merasa sadar di dalam hatinya. Untungnya, tidak ada alat fotografi seperti kamera di pesawat ini. Jika tidak, atribut serigala Qian Qinger dan Cat Lady mungkin dapat melakukan sesuatu yang tidak wajar. Semuanya, keluar, biarkan orang dewasa tinggal sendirian sebentar. Wang Wujiang mengulangi keinginan Lu Yun lagi, lalu berdiri dan berkata kepada Lu Yun, Tuan, istirahatlah yang baik. Baru pada saat itulah sandiwara dramatis ini berakhir. Mencicit, saat pintu kayu ditutup, Lu Yun bersandar di dinding batu yang dingin, melihat titik hitam kecil di pinggangnya, dan mengerutkan kening saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu benar-benar terpengaruh? Faktanya, Lu Yun telah memperhatikan titik hitam ini sejak lama, tapi dia tidak menganggapnya serius. Adapun asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke pertarungan hidup dan mati dengan Saron di Ramster, di ruang tempat Kun Kun berada. Bintik hitam ini ditinggalkan oleh Lu Yun yang membakar dirinya sendiri saat berada di dalam perut Saron. Apakah itu juga yang menyebabkan aku pingsan tadi? Lu Yun menyentuh titik hitam kecil itu dengan jarinya dan dapat dengan jelas merasakan bahwa titik itu hidup. Lu Yun juga berpikir untuk melepaskannya, tapi baik niat pedang maupun api aneh tidak ada gunanya untuk melawannya. Bahkan Lu Yun bahkan memotong potongan daging itu, tetapi tidak lama kemudian, bintik hitam itu masih muncul lagi, seolah-olah telah menembus ke dalam sumsum tulang Lu Yun. Bintik hitam itu hanyalah bagian dari kekuatan yang tidak diketahui di tubuhnya. Muncul saja. Jika Anda ingin mengambil tindakan, saya menyarankan Anda melakukannya lebih awal, jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Lu Yun bergumam, sepertinya berbicara pada titik hitam. Setelah mengenakan pakaian dan membuka pintu, seperti yang diharapkan, Qian Qinger dan yang lainnya sedang menunggu di pintu. Hanya saja Lu Yun tidak setuju dengan tindakannya. Qian Qinger dan gadis kucing terlihat menempel di dinding batu, ingin menyatukan kepala mereka ke dinding batu. Wang Wuchao mengangkat bahu ke arah Lu Yun, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lu Yun memamerkan giginya dan terbatuk ringan. Qian Qinger dan Cat Lady segera berdiri diam dan menyapa Lu Yun seolah tidak terjadi apa-apa. Semuanya berakhir begitu cepat. Cepat sekali. Tidakkah menurutmu jinjingmu sedikit membosankan dibandingkan dengan ibuku? Gadis kucing itu mengibaskan ombak di dadanya dan menggoda. Cukup untuk kalian berdua. Lu Yun memutar matanya, ayo pergi. Lakukan saja apa yang aku katakan sebelumnya. Pertama, selesaikan Wang Wu dan penduduk desa, lalu pergi ke apa yang disebut gua. Setelah itu, saya akan bergegas ke mata badai. Lu Yun menjelaskan prosesnya lagi, sepertinya meremehkan, hanya 3 langkah singkat, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan setiap langkah. Izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa saya dapat membantu, tetapi saya hanya mewakili diri saya sendiri dan tidak akan melibatkan seluruh klan kucing salju. Kata gadis kucing, tidak apa-apa, tidak masalah. Biarpun kamu menutup mata, itu tidak akan berdampak apapun pada situasi pertempuran. Lu Yun berbicara tanpa sadar, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Meski wajahnya tetap tanpa ekspresi, sudah ada badai di hatinya. Tangannya tanpa sadar menekan pinggangnya, dan bintik hitam itu sangat mempengaruhi suasana hatinya. Melihat keheningan Lu Yun, Nyonya Kucing berpikir ini adalah cara dia menunjukkan ketidakpuasannya. Lu Yun,
jangan salah paham, aku membantu karena kamu adalah teman Kinger, kalau tidak kamu akan memanfaatkannya, aku. Jika sedan besar datang untuk membawaku, aku bahkan tidak akan membantu kalian manusia, jadi sebaiknya kalian tidak memaksakan diri terlalu jauh. Saya mengerti, Lu Yun berkata tanpa ekspresi, ayo cepat pergi. Cobalah selesaikan masalah ini hari ini. Diao Bubai telah setuju dengannya selama 5 hari, dan setelah hari ini, itu akan menjadi hari terakhir. Jika tebakan Lu Yun benar, lusa seharusnya menjadi hari dimulainya badai. Sedangkan untuk menghadapi klan Musang, Lu Yun sudah memikirkan tindakan balasan. Jika rencananya berjalan lancar, klan Musang dapat menyerahkan wilayahnya tanpa menyia-nyiakan satu prajurit pun. Ketika semua orang keluar, Lu Yun memandang Owen, si goblin di akhir, kamu harusnya punya sisa, kan? Goblin Owen tampak bingung, tetapi ketika dia melihat jubah itu muncul di tubuh Lu Yun, dia langsung mengerti. Dengan lambaian tangannya, jubah isolasi muncul di tangan mereka. Saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan kegunaan benda ini. Tidak. Mulut wanita kucing itu hampir pecah karena tawa. Jubah hitam penyekat ini eksklusif untuk klan naga. Dia tidak pernah bermimpi untuk memilikinya. Kamu harus tampil bersamaku nanti. Lu Yun memandang Qian Qinger. Acara apa? Apa kamu perlu aku merias wajahku dulu? Lu Yun memutar matanya dan terbang tinggi ke langit tanpa menjawab. Wang Wu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, Wang Wu bergumam di mulut Lu Yun. Lu Yun segera mengangkat tubuhnya dan meraung ke bawah, mengapa kamu, klan Musang, keluar dan sembahlah aku. Begitu kata-kata ini keluar, Qian Qinger, yang paling dekat dengannya, menjadi ketakutan terlebih dahulu, seolah-olah dia telah mengingat rasa takut diperbudak oleh kegembiraan sebelumnya. Rambut gadis kucing itu tiba-tiba meledak, rambutnya berdiri terbalik, dan tanpa sadar dia berlutut dengan sia-sia. Karena Oman Lu Yun barusan mengandung kekuatan naga yang kaya, dan intensitasnya tidak kalah dengan Jenderal Naga. Dibandingkan dengan keterkejutan Qian Qinger dan Cat Lady, Wang Wu dan Goblin Owen tampak jauh lebih normal, dan mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini. Salju putih di tanah mulai menggembung menjadi benjolan-benjolan kecil, dan cerpelai kecil seputih salju menjulurkan kepalanya keluar. Dilihat dari sini, kecuali bulunya yang berbeda, ukuran musang ini pada dasarnya sama dengan musang penelan langit. Lu Yun memperlihatkan ekspresi terkejutnya pada Qian Qinger dan langsung jatuh, diikuti oleh Wang Wu dan yang lainnya. Kamu musang sangat berani. Kamu tidak menundukkan kepala dan berlutut saat melihatku. Lu Yun berkata dengan ekspresi muram, sedangkan Qian Qinger dalam pelukannya, dia seperti boneka kain, tidak berani bergerak sama sekali. Ya Tuhan Long, aku tidak tahu kalau kunjunganmu mengecewakan, tapi aku harap kamu bisa menebus dosa-dosamu. Hah, pendamaian. Lu Yun memainkan rambut Qian Qinger dengan tangan kecilnya, bagaimana kamu memintaku untuk memaafkanmu? Aku ingin tahu di mana klanku telah menyinggung Lord Long dan membuatmu sangat marah. Pemimpin klan Musang bertanya dengan berani. Baiklah, saya bertanya, wilayah siapa ini sebelumnya? Melihat peluang tersebut, Lu Yun langsung menuju ke topik. Tuan Long, apa yang kamu? Pemimpin klan Musang sepertinya telah menebak sesuatu. Saat dia hendak berbicara, dia dengan kejam disela oleh Lu Yun, apa yang aku tanyakan padamu, apa jawabanmu? Ini peringatan pertama, dan ini juga peringatan terakhir. Kata Lu Yun sambil menghentakkan kakinya dengan keras, dan Musang yang berlutut di samping pemimpin klan Musang itu terbang mundur dalam sekejap. Ya, itu adalah wilayah umat manusia. Pemimpin klan Musang menjawab dengan jujur. Apakah kamu tidak punya wilayah? Kata-kata Lu Yun penuh dengan ketidakpuasan, apakah karena kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menduduki wilayah ras lain, atau maksudmu apa yang kamu rebut akan lebih nyaman daripada tempat tinggalmu semula? Tuan Long, kami tidak bermaksud seperti itu, kami. Sudah cukup, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku hanya ingin kamu mengerti, keluarlah sebelum malam ini. Jika aku melihat Musang di area ini besok, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Apakah kamu mendengarku? Petik 2. Meski suaranya tidak nyaring, namun menunjukkan bahwa suaranya sangat menarik. Ya, saya akan mengingat hal ini dan pergi sekarang. Pemimpin klan Musang merasa sedih, tapi kata-katanya lebih hormat dari sebelumnya. Ini adalah aturan bertahan hidup di Sky Island Ring. Ras yang kuat dapat menunggangi ras yang lemah dan buang air kecil, dan pihak lain harus merendahkan diri dan menunjukkan ekspresi senang. Tak seorang pun di kelompok itu, kecuali Lu Yun, yang mengira bahwa masalah klan Musang akan diselesaikan hanya dalam beberapa kata. Gadis kucing itu terpana dengan kecepatan dan keganasan tindakannya, terutama kekuatan naga yang ditunjukkan oleh Lu Yun. Jika dia tidak mengetahui bahwa Qian Qinger berseteru dengan klan naga, dia mungkin mengira Lu Yun adalah jenderal naga dari klan naga yang berpura-pura menjadi jenderal naga. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Yun bertanya sambil menggoyangkan Qian Qinger yang tumpul dalam pelukannya. Saat ini, mereka sudah jauh dari wilayah klan Musang, tetapi Qian Qinger, yang bersandar di pelukannya, tidak punya ide untuk pergi sama sekali. Hal ini membuat Lu Yun mau tidak mau bertanya, lagi pula ayahnya masih mengawasi dari belakang. Mata itu seperti benang tipis yang tidak terlihat, diikatkan ke tangan Lu Yun, karena takut tangan tersebut tidak jujur dan membuatnya merasa tidak nyaman. Seluruh tubuh Qian Qinger gelisah, pupil matanya yang membesar menyusut tajam, dan dia menamparkan dada kokoh Lu Yun dengan kedua tangannya. Lu Yun yang tidak curiga langsung tertembak. Untungnya,
Mereka terbang cukup tinggi, jika tidak, pesawat yang ditunjuk oleh Lu Yun akan jatuh. Qian Qinger juga menyadari bahwa tangannya terlalu kuat dan segera meminta maaf, saya tidak memperhatikan. Ketika dia mengatakan ini, matanya penuh ketakutan, dan sepertinya dia masih diselimuti oleh kekuatan nafsu yang Lu Yun baru saja berpura-pura menjadi suku naga. Namun wajar jika dikatakan bahwa Qian Qinger telah dipenjara dan dianiaya oleh suku naga dalam waktu yang lama, jadi wajar saja jika ia mengalami reaksi stres seperti itu. Qinger, kamu baik-baik saja. Wanita kucing itu sangat menyadari gejolak emosi Qian Qinger dan bertanya. Goblin Owen, si gadis budak, juga memasang ekspresi prihatin. Qian Qinger berpura-pura tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa yang bisa terjadi padaku? Tapi kepanikan di matanya yang dia coba sembunyikan dengan susah payah terlihat jelas di bawah tatapan Lu Yun. Tapi dia tidak memberikan kata-kata penghiburan apapun. Hanya Qian Qinger yang bisa mengatasi masa dominasi suku naga yang tak tertahankan. Bantuan orang lain tidak hanya tidak efektif, tetapi bahkan mungkin kontraproduktif. Tidak apa-apa, ayo cepat berangkat. Usahakan sampai tujuan sebelum matahari terbenam. Sikap seperti apa yang kamu miliki? Wanita kucing itu menggendong Qian Qinger, tidakkah kamu melihat ada yang salah dengan Qinger? Kamu, pria lurus sepertimu, ditakdirkan untuk menjadi bujangan, sisa hidupmu. Lu Yun tidak membantah, karena terlalu banyak keterikatan dalam masalah ini hanya akan menambah garam pada luka Qian Qinger, jadi dia hanya menggunakan energi spiritualnya dan terbang ke depan. Ketika Wang Wu melihat ini, meskipun dia ingin menjaga Qian Qinger, dia tetap segera mengikutinya. Kalian berdua, pria macam apa kalian karena meninggalkan dua wanita lemah sendirian? Melihat ke belakang Lu Yun dan Wang Wu, wanita kucing itu mengeluh pelan. Gadis kucing, aku baik-baik saja, ayo cepat pergi. Qian Qinger melepaskan diri dari pelukan gadis kucing dan tersenyum berpura-pura santai. Anak perempuan, Goblin Owen di samping ragu-ragu untuk berbicara, wajahnya yang keriput penuh kekhawatiran. Dia selalu menjadi pria kasar yang hanya tahu cara menangani peralatan besi, namun dia tetap memahami karakter putrinya. Bagaimana orang ini bisa baik-baik saja? Itu hanya menggembungkan balon yang sudah layu dan menahannya. Jika kamu merasa tidak nyaman, ayo kembali. Kembalilah di lain hari. Kata-kata Owen masih sangat berbobot. Goblin Owen dengan hati-hati menyesuaikan tudung Qian Qinger. Ups, ayah, apakah kamu masih seorang goblin? Mengapa kamu mengikuti ibu mertua dan ibu mertua seperti seorang wanita? Sudah kubilang aku baik-baik saja. Qian Qinger mengesampingkan tangan besar Goblin Owen dan menyesuaikan tudung kepalanya. Ayo kita lakukan dengan cepat. Lu Yun dan yang lainnya hampir habis. Karena itu, dia memimpin dalam mengejarnya. Cat Lady menggelengkan kepalanya diam-diam di belakangnya, gadis kecil. Kenapa kamu bertahan begitu keras? Goblin Owen tampak bersalah. Jika bukan karena dia, Qian Qinger tidak akan mengalami pengalaman buruk seperti itu. Itu semua karena ayahnya yang tidak berguna. Di wilayah Musang, pemimpin klan Musang menghela nafas dan memerintahkan anggota klan untuk berkemas dan bersiap untuk pindah. Pemimpin klan, kita akan pindah kemana? Suara yang tiba-tiba datang dari suku tersebut. Kata-kata ini seperti jarum baja yang menusuk dada pemimpin klan Musang, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia bernapas. Ya, kemana mereka akan pindah? Di mana tempat mereka menetap? Awalnya, mereka pindah ke sini karena wilayah mereka diserang dan mereka tidak punya pilihan selain pindah ke sini. Sekarang dia disuruh menjauh lagi oleh manusia naga. Kemana harus pindah? Migrasi seluruh keluarga adalah hal yang sangat berbahaya, apalagi migrasi tanpa tujuan. Pemimpin klan, jika tidak berhasil, kita tidak akan bergerak lagi. Ayo bertarung sampai akhir dengan manusia naga sombong itu. Lagi pula kita hanya ada satu, dan dengan upaya gabungan dari klan kita, kita bisa menenggelamkannya hanya dengan setetes ludah. Berani, apakah kamu ingin klan Musang kita menjadi tikus jalanan yang diteriakkan semua orang? Pemimpin klan Musang berlutut di tanah di depan semua orang dan menundukkan kepalanya terbuka untuk semua. Saya tidak punya niat untuk menyinggung perasaan Anda. Kekuatan Tuhan. Gua itu jelas bergema dengan suara saleh dari pemimpin klan Musang, tapi ada rasa keheningan mematikan yang tak bisa dijelaskan. Pasti ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Mungkin ada wilayah yang lebih subur menunggu klan kita. Pemimpin suku Musang berdiri perlahan dan menghibur anggota sukunya, hal yang paling mendesak adalah segera keluar dari sini. Meskipun anggota klan Musang mulai pindah ke sini, kata kengganan masih tertulis di wajah mereka. Mengapa mereka harus menyerahkan wilayah yang mereka tinggali selama 7 atau 8 tahun dan patuh bergerak karena satu kata? Apakah kesenjangan satu kata seperti jurang? Ini adalah pemikiran di benak sebagian besar anggota klan Musang, dan mereka tidak mau melakukannya. Tentunya mereka semua adalah ras yang lahir di pulau-pulau kosong, lalu mengapa beberapa ras bisa terbang bebas di angkasa, sementara yang lain hanya bisa bertahan hidup di bawah tanah. Mengaum, Musang di dalam liang tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, tubuh mereka yang sedikit lebih panjang merangkak di tanah. Pemimpin suku Musang terlihat jelek dan bergumam dalam hatinya, kenapa mereka ada di sini lagi? Ini wilayah perlombaan itu, kenapa kamu tidak segera keluar untuk menyambutku? Ada gelombang auman naga yang datang dari atas kepala mereka. Ini keterlaluan. Anggota klan Musang yang agak berdarah mengutuk secara diam-diam. Jangan keluar untuk saat ini. Biarkan aku keluar sendiri dulu untuk melihat apa yang terjadi.
Dengan mengatakan itu, pemimpin klan Musang menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar gua dengan senyuman di wajahnya. Tuan Long, saya ingin tahu untuk apa Anda berada di sini. Anak-anak sudah mulai bergerak, dan mereka pasti akan pindah malam ini. Titik hitam di udara tertegun, minggir. Siapa yang memintamu menjauh? Pemimpin klan Musang itu tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan hati-hati, jantungnya berdetak kencang. Ini sebenarnya bukan naga yang sama seperti sebelumnya. Kapan tempat yang sangat dingin dan terpencil ini pernah mendapat kehormatan seperti itu? Biasanya kita tidak akan melihat balapan kelas 1 selama beberapa dekade, tapi hari ini kita melihat 2 balapan super kelas 1 dalam satu hari. Kami di sini. Qian Qinger menunjuk ke depan, matanya masih tidak berani tertuju pada Lu Yun. Sepertinya dia belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Lu Yun memperhatikan ini, tapi tidak peduli. Ini adalah masalah jantung Qian Qinger. Dia telah menjelaskan sebelumnya bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari situ. Itu salah, seru gadis kucing. Aku ingat ketika aku pergi sebelumnya, aku menutupi pintu masuk gua dengan salju. Mengapa terbuka lagi? Sepertinya begitu. Qian Qinger tiba-tiba teringat bahwa ini terjadi lagi. Mungkinkah badai salju lebat menghanyutkan salju yang tertutup? Wang Wu mengatakan kemungkinannya. Kenapa kamu melupakan ini? Pasti begitu. Wanita kucing itu sepertinya mengingat kengerian bencana salju besar, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Saya tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, selain kamu, pasti ada ras lain yang menemukan gua ini. Seseorang selangkah lebih maju dari kita dan masuk lebih dulu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Lu Yun. Mengapa kamu mengatakan itu? Perlombaan yang berlangsung sangat hati-hati dan membersihkan semua jejak kaki di sepanjang jalan. Tapi setelah banyak waktu, beberapa jejak tertinggal, atau 1 atau 2 tempat dihilangkan. Mata Lu Yun dengan cepat tertuju pada gua beberapa kilometer jauhnya. Bukankah terlalu dini untuk menarik kesimpulan hanya berdasarkan 1 atau 2 jejak kaki? Dan jejak kaki ini terlalu jauh dari gua. Chat Lady bertanya, dibandingkan dengan pendapat Anda, saya lebih percaya pada pendapat Wang Wu. Kalau begitu, tidakkah kamu menyadari bahwa kedua jejak kaki tak kasat mata ini muncul begitu tiba-tiba di atas salju? Mungkinkah selain kita, ada ras lain yang juga memiliki jubah penyembunyian? Semua orang yang hadir tahu bahwa jubah penyembunyian hampir merupakan tanda dari seekor naga. Kecuali mereka, satu-satunya orang yang memiliki jubah penyembunyian adalah seekor naga. Tapi kedua jejak kaki itu jelas bukan manusia naga. Brengsek. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Yun, wanita kucing itu langsung bersumpah, bajingan itu berani mencuri hartaku. Aku harus merobeknya hidup-hidup. Karena itu, dia menyelam menuju gua di tengah gunung yang tertutup salju. Ketika Lu Yun melihat ini, dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi melihat kecepatannya, pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, wanita kucing keriting itu mungkin sudah pergi. Tidak berani menunda, Lu Yun mengikutinya dari dekat. Jika ada ras lain yang datang lebih dulu, mereka bisa mengembalikan pintu masuk gua ke keadaan semula untuk menutupi jejak kehadiran mereka. Jika tidak, upaya mereka untuk menutupi jejak kaki mereka akan sia-sia. Bagaimanapun, mereka akan ketahuan, jadi mengapa harus bersusah payah? Kelainan di mana-mana menunjukkan bahwa hal tersebut bukan karena mereka tidak bertindak sembarangan, melainkan karena mereka melakukannya dengan sengaja. Inilah hasil yang mereka inginkan, hanya membuat mereka marah, gugup dan putus asa. Sama seperti wanita kucing saat ini, kehilangan akal sehatnya. Karena hanya dengan cara ini Anda akan lengah dan melompat ke dalam perangkap yang mereka buat tanpa ragu-ragu. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Saat gadis kucing mendarat di pintu masuk gua, salju tebal tiba-tiba runtuh, dan 2 sinar cahaya dingin keluar dari bayangan gua, tepat di antara alis gadis kucing. Gadis kucing, yang kakinya terikat, tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tepat ketika wajahnya pucat dan dia dengan enggan menunggu sabit kematian jatuh, bayangan hitam jatuh dari langit di antara batu-batu ringan dan menghalangi gadis kucing di belakangnya. Hanya 2 suara tajam yang terdengar, dan 2 anak panah patah jatuh ke salju. Gadis kucing yang ketakutan mengucapkan terima kasih dengan bibir gemetar. Qian Qinger dan yang lainnya juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan buru-buru mendarat dari udara. Tapi saat mereka bergerak, mereka dihentikan oleh Lu Yunhe, jangan bergerak. Meski krisis telah teratasi, rasa tidak enak di hati saya tidak pernah hilang, melainkan semakin kuat. Ada apa? Bukankah krisisnya sudah teratasi? Saat gadis kucing itu bertanya, dia menarik kakinya yang tersangkut di salju. Ada getaran yang tidak terdeteksi di dalam tanah. Lu Yun berdiri di atas kepalanya dengan rambut dingin di tubuhnya, dan perasaan krisis di hatinya mencapai puncaknya. Tanpa memikirkannya, dia berteriak dengan keras, Wang Wu. Pinggangnya setipis dahan pohon willow, tangkap. Dia mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya dan melemparkan gadis kucing itu ke arah Wang Wu yang datang menemuinya. Pada saat yang sama, panah dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang di gua yang gelap. Kepadatannya begitu padat sehingga seolah-olah menutupi seluruh gua. Setiap orang yang melihat pemandangan ini di udara merasa ketakutan. Wanita kucing itu bahkan menyalahkan dirinya sendiri dan tampak malu. Lu Yun, jika bukan karena kelakuannya yang ceroboh, Lu Yun tidak akan mendapatkan ribuan anak panah yang menusuk jantungnya hanya karena dia menyelamatkannya.
Qian Qinger bahkan tidak berani melihat pemandangan berdarah ini dan jatuh ke pelukan Goblin Owen. Tuan, si kecil ada di sini untuk menyelamatkanmu. Wang Wu mengusir gadis kucing itu dan langsung pergi ke gua. Wang Wu, teriakan keras menyebabkan tubuh penyelam Wang Wu membeku di udara. Percayalah padaku, oke, hanya dengan gerimis kecil ini, masih 20.000 tahun terlalu dini untuk menyakitiku. Dewasa, Lu Yun, semua orang berseru dan mengikuti suara itu. Di antara anak panah yang lebat, Lu Yun berdiri seperti pohon pinus di tebing, menghadap angin. Anak panah yang memancarkan cahaya dingin menembus tubuhnya dengan aneh, tapi tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Aku di sini, suara lain datang dari belakang semua orang. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tampan dengan rambut hitam tergerai berdiri di udara. Dewasa, Lu Yun. Semua orang sangat gembira dan berkumpul menuju Lu Yun. Tuan, Anda sungguh kuat. Maaf, Lu Yun, aku terlalu ceroboh. Gadis kucing itu menunduk dan meminta maaf. Lain kali berhati-hatilah, orang-orang ini tidak biasa menjadi orang pertama yang sampai di sana. Mungkin ada jebakan yang lebih berbahaya menunggu kita di belakang. Semua orang mengangguk. Lu Yun merentangkan tangannya ke belakang punggungnya, dan di telapak tangannya terdapat anak panah patah dengan kilau logam. Itu adalah anak panah patah, tapi mungkin lebih tepat disebut rambut. Ini adalah, gadis kucing itu mengambil anak panah yang patah itu dan melihatnya, paku pada landak es. Identitas orang-orang yang masuk ke dalam gua di depan mereka akan segera terungkap. Namun Wang Wu mengajukan keberatan, itu tidak benar. Wilayah landak ladang es tampaknya berada di dekat gunung salju kedua. Mengapa mereka datang ke sini? Atau, mereka sama dengan klan Musang. Mereka berasal dari zaman sekarang. Apakah kamu baru saja bermigrasi ke sini? Apakah kamu tidak mendengar berita tentang migrasi mereka? Gadis kucing itu juga terlihat bingung. Mungkinkah itu sekelompok pemburu budak? Mata semua orang tertuju pada Qian Qinger lagi. Terutama ketika Lu Yun menoleh, wajah Qian Qinger membeku dan dia tanpa sadar mendekati si Goblin Owen. Aku baru saja mengatakannya dengan santai. Lu Yun sangat yakin dengan pandangan ini, karena jejak kaki yang ditemukan sebelumnya jelas bukan jejak kaki landak, yang menunjukkan bahwa kelompok orang ini bukanlah satu ras, melainkan campuran dari beberapa ras.